Anda sedang bingung bagaimana dan dari mana kita akan mulai menulis sebuah skripsi, tesis, ataupun disertasi? Mari ikuti channel Akademik Belajar Bersama dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Akademik Belajar Bersama dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayub Mursalin, MA. Saya dosen Fakultas Syariah dan Ketua LP2M UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dalam seri perdana ini, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana dan dari mana kita akan mulai menulis dan menyusun tugas akhir kuliah yang sering kita sebut dengan skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Pengalaman ini tentunya penting sekali buat Anda, khususnya rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mulai masuk di semester-semester akhir di setiap jenjangnya. Pengalaman yang saya akan bagikan adalah pengalaman akademik yang saya peroleh, khususnya selama saya mengikuti program doktoral di sebuah universitas di Paris, di Prancis, khususnya yaitu di Université Paris-Saclay yang sebelumnya adalah Université Paris-Sud. Adapun spesialisasi yang saya ambil adalah Sciences Juridiques atau ilmu hukum. Topik tentang bagaimana sukses menulis skripsi atau tesis yang baik dan berkualitas akan saya awali dengan pembahasan tentang konstruksi dasar sebuah skripsi, tesis, atau bisa juga penelitian pada umumnya. Namun sebelum lanjut, silakan like, komen, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya dari saya. Oke, poin pertama yang ingin saya tekankan bahwa skripsi, tesis, dan juga disertasi adalah sebuah tugas akhir atau sebuah karya ilmiah yang harus dan bahkan wajib diselesaikan, wajib dituntaskan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Sebagai sebuah tugas akhir, kita semua tentunya ingin karya yang kita buat tidak hanya sekedar sebagai persyaratan formal untuk memperoleh selembar kertas ijazah. Karya ini harus dapat melampaui itu semua, bahwa skripsi, tesis, disertasi yang kita buat harus bisa menjadi salah satu tolak ukur kepakaran atau tolak ukur keahlian kita di bidang keilmuan tertentu. Artinya, dengan penguasaan kita terhadap materi yang dibahas dalam karya akhir di sebuah perguruan tinggi, maka karya tersebut diharapkan bisa menjadi modal utama bagi kita, khususnya ketika kita akan berkiprah di dunia yang lebih nyata, yaitu dunia pekerjaan dan lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, biar tidak menyesal di kemudian hari, tanamkan mulai dari sekarang di benak kita masing-masing bahwa skripsi, tesis, disertasi yang akan kita buat harus memiliki standar mutu akademik yang tinggi. Poin kedua yang ingin saya tekankan bahwa sebuah skripsi, tesis, dan bahkan disertasi itu memiliki sebuah konstruksi dasar. Ini poinnya sangat penting yang harus kita pahami secara substansial. Tanpa memahami konstruksi dasar ini secara matang dan mendalam, maka jangan berharap kalau skripsi, tesis, dan bahkan disertasi yang kita buat akan menarik dibaca oleh orang lain, khususnya pembimbing, penguji, kolega-kolega kita, dan bahkan para peneliti pada umumnya. Konstruksi dasar sebuah skripsi, tesis, ataupun disertasi pada umumnya sama. Yang membedakannya mungkin keluasan cakupan dan kegunaannya. Konstruksi atau bangunan dasar ini dalam tradisi akademik Prancis sering disebut dengan istilah la problématique de recherche. Apa itulah problematik de recherche? Secara singkat, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah permasalahan penelitian. Mungkin ini makna yang lebih mendekati. Istilah ini dapat kita gunakan untuk membedakan dengan penggunaan istilah le problème de recherche yang bermakna masalah penelitian dan la question de recherche yang bermakna pertanyaan penelitian. Jadi, ada tiga istilah yang harus kita ingat-ingat. La problématique de recherche, le problème de recherche, et la question de recherche.
permasalahan penelitian, masalah penelitian, dan pertanyaan penelitian. Perbedaan ini sangat penting kita pahami untuk menghilangkan kerancuan yang sering dihadapi oleh para mahasiswa, khususnya yang masih kuliah di jenjang S1 dan S2, maupun para dosen yang menjadi pembimbingnya. Untuk memahaminya, saya akan menguraikan satu persatu secara konseptual, dan di akhir video nanti akan saya tunjukkan contohnya masing-masing. Secara konseptual, la problematic de recherche atau permasalahan penelitian adalah satu kesatuan konsep, teori, pertanyaan penelitian, metode, hipotesis, dan referensi yang akan membantu kita untuk menjelaskan dan mengembangkan lebih lanjut le problème de recherche atau masalah penelitian. Lalu apakah masalah penelitian, le problème de recherche, itu berbeda dengan permasalahan penelitian, la problématique de recherche? Jawabannya jelas berbeda. Tetapi apakah keduanya itu satu hal yang terpisah? Tentu jawabannya tidak. Karena le problème de recherche itu adalah salah satu komponen dari la problématique de recherche. Bisa kita sebutkan juga bahwa le problème de recherche adalah material inti dari sebuah konstruksi dasar penelitian yang disebut dengan la problématique de recherche. Dengan kata lain, inti dari penelitian adalah menemukan masalah penelitian itu sendiri. Tanpa ada masalah, maka penelitian tidak akan bisa dilakukan. Lalu apa le problème de recherche atau masalah penelitian itu? Masalah penelitian adalah kesenjangan antara apa yang kita ketahui dan apa yang ingin kita ketahui atau apa yang ingin kita pahami tentang suatu fenomena tertentu, atau yang sering kita sebut dengan kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu adalah ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan das Sein adalah suatu peristiwa yang konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kuncinya di sini, kita harus menemukan sebuah paradok, suatu yang bertentangan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pertentangan antar variabel itulah yang harus kita temukan jawaban dan solusinya. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa masalah penelitian adalah pertanyaan yang belum ada jawabannya yang valid atau belum memuaskan bagi banyak kalangan, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mencari jawaban atau solusinya. Konkretnya, setiap masalah penelitian, la problème de recherche, itu memiliki problematik partikulier, yaitu permasalahan tertentu yang spesifik. Maksudnya setiap masalah penelitian itu harus dipermasalahkan atau dipersoalkan, yang dalam bahasa Perancis sering disebut dengan problématiser atau poser une problématique. Kenapa harus dipermasalahkan? Agar supaya suatu masalah itu dapat dipecahkan melalui proses penelitian mendalam dan serius dari seorang peneliti. Dan kata lain, agar supaya suatu fenomena yang tadinya belum jelas menjadi lebih jelas dan dapat dipahami secara pasti, di mana persoalan-persoalan yang muncul harus ditemukan solusinya melalui pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Dan perlu diingat, salah satu kriteria penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menjawab satu masalah yang spesifik. Jadi, dalam sebuah penelitian, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, tujuannya hanya akan memecahkan satu masalah penelitian saja. Selanjutnya, apa bedanya dengan la question de recherche? Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu adalah bentuk konkretisasi atau pengejawantahan suatu masalah penelitian yang diformulasikan melalui pertanyaan-pertanyaan. Mengapa pertanyaan-pertanyaan, bukan satu pertanyaan? Karena bisa jadi satu masalah penelitian itu memunculkan beberapa pertanyaan penelitian yang masih berkaitan satu sama lainnya dan harus ditemukan jawabannya secara bersamaan. Jadi jangan salah, kalau di dalam proposal penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang akan kita buat itu harus mencantumkan poin rumusan masalah, maka pada dasarnya yang harus kita lakukan adalah memformulasikan masalah penelitian dalam satu kalimat yang jelas, biasanya kita sebut dengan problem statement, dan kemudian kita jabarkan atau kita konkretkan melalui beberapa pertanyaan penelitian, biasanya 2 atau 3 pertanyaan penelitian. Sekarang,
Setelah kita memahami perbedaan tiga istilah yang sering dipertukarkan dalam penggunaannya, kita perlu memahami secara singkat konstruksi la problématique de recherche yang sebagiannya sudah kita sebutkan, tentunya dengan memberikan contoh-contohnya. La problématique de recherche atau permasalahan penelitian itu terdiri paling tidak 7 aspek. Yang pertama adalah le thème de la recherche, yaitu tema penelitian. Yang kita maksud di sini adalah topik penelitian. Seseorang biasanya akan bertanya kepada kita, penelitiannya tentang apa? Apa yang akan dibicarakan atau dieksplorasi dalam penelitian kita? Untuk menjawabnya, kita ambil contoh bahwa tema penelitian kita atau topik penelitian kita adalah anak-anak putus sekolah dari para orang tua imigran di Kanada atau di Prancis misalnya. Setelah kita mengetahui topik penelitian ini, maka kita bisa masuk pada aspek yang kedua, yaitu le problème de recherche atau masalah penelitian, yaitu gambaran situasi umum yang membuat seorang peneliti merasa penasaran untuk memahami hakikatnya lebih jauh dan lebih mendalam. Untuk menentukannya, yaitu menentukan masalah penelitian, kita bisa mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Apa sih yang perlu dipahami atau dijelaskan secara lebih baik dan lebih mendalam dalam suatu fenomena? Kita ambil contoh terkait dengan anak-anak putus sekolah dari para orang tua imigran. Kita ambil namanya contoh permasalahan penelitian hubungan antara putus sekolah dan umur anak-anak yang telah berpindah tempat atau bermigrasi ke Kanada atau ke Prancis. Memasuki aspek yang keempat, yaitu la théorie et le concept, yaitu teori dan konsep-konsep, yaitu serangkaian ide, proposisi atau postulat yang saling koheren dan berfungsi menjelaskan berbagai aspek dari suatu masalah penelitian. Umumnya ide atau postulat ini kita pahami sebagai teori mapan yang menjelaskan masalah tertentu dalam disiplin ilmu tertentu. Apa fungsi dari teori? Tentunya untuk membantu menjelaskan fenomena yang ada. Jadi pertanyaannya, bagaimana masalah penelitian akan dijelaskan? Pendekatan teoritik apa yang akan digunakan untuk menjelaskan suatu masalah penelitian? Kita ambil contoh terkait dengan masalah putus sekolah anak-anak dari orang tua imigran. Kita ambil contoh dengan menggunakan teori kebijakan publik bidang pendidikan, atau teori aktivitas kultural, atau teori ketidaksetaraan sosial dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan itu. Aspek yang keempat yaitu la question de recherche, yaitu pertanyaan penelitian. Sebagaimana sudah kita sebutkan, yaitu konkretisasi masalah penelitian dalam sebuah pertanyaan. Yang harus kita buat di sini adalah pertanyaan apa yang akan dijawab dalam sebuah penelitian. Kita ambil contoh, pokoknya mungkinkah semakin mudah anak imigran ketika mereka tiba di Kanada, semakin sedikit mereka mengalami putus sekolah? Itu contoh dari pertanyaan penelitian. Cukup satu, tapi itu cukup mendalam. Yang kelima yaitu l'hypothèse de recherche, hipotesa penelitian. Ini aspek yang kelima, yaitu sebuah pernyataan awal yang memprediksi sebuah hasil dari sebuah penelitian. Yang harus kita buat adalah jawaban-jawaban sementara atau jawaban-jawaban apa yang mungkin diperoleh dari sebuah penelitian. Kita ambil contoh sebuah hasil penelitian terkait dengan anak-anak yang putus sekolah dari para orang tua imigran, bahwa anak-anak imigran akan lebih jarang putus sekolah jika mereka memasuki suatu negara, Kanada atau Amerika atau Perancis, sebelum mereka berusia 5 tahun. Itu hipotesis sementara dari sebuah penelitian. Yang keenam yaitu metode, yaitu seperangkat prinsip, aturan, langkah yang disusun secara logis yang merupakan sarana untuk mencapai suatu hasil. Di sini kita harus menentukan dengan cara apa penelitian akan merespon pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kritik terhadap teori yang ada itu mungkin salah satu metode atau cara bagaimana kita untuk mengcounter teori-teori yang sudah ada yang membahas tentang fenomena tertentu. Atau mungkin kita akan melakukan analisis dokumentasi, kita akan melakukan survei, wawancara, atau observasi dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan sebagai salah satu cara atau metode untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir yaitu reference atau referensi.
yaitu sumber-sumber yang seimbang dan terkait dengan masalah penelitian. Biasanya dalam sebuah penelitian, kita harus bisa menentukan sumber-sumber apa saja yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kita bisa menentukan baik karya-karya itu yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang terkait dengan topik penelitian, seperti maunya buku-buku atau monograf atau artikel jurnal atau dokumen-dokumen formal lainnya. Yang penting adalah semua karya-karya itu atau dokumen-dokumen itu memiliki konten yang terkait langsung dengan satu atau beberapa aspek dari topik penelitian. Itulah beberapa elemen atau aspek yang terdapat dalam problematik de recherche atau permasalahan penelitian sebagai fondasi untuk membuat skripsi, tesis, ataupun disertasi. Semoga bisa dipahami dan dapat dipraktekkan. Namun, jangan khawatir, untuk mendalami lagi, kita akan menjelaskannya lebih detail semua aspek yang sudah disebutkan di atas dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang di dalam channel yang sama. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Salam belajar bersama.